Selamat datang di Universitas Widya Kartika, Surabaya. Saat ini ikuti aku keliling kampus yuk. Yuk. Hai sobat, lagi ngapain kalian? Kita lagi survei, pemetaan. Oh, oke, lanjutkan. Oke. Untuk mencari referensi, saya selalu ke perpustakaan ini. Sobat milenial, sekarang kita sudah ada di lab elektro. Yuk masuk. Sekarang kita sudah ada di lab teknik informatika. Hey, ada anak akuntansi lagi belajar nih. Serius banget kalian. Sobat milenial, sekarang aku lagi ikut kelas manajemen. Oke, sorry. Perkenalkan, nama saya Priyo Suprobo. Saya rektor dari Universitas Widya Kartika. Buat yang belum kenal, salam kenal. Ya, buat kalian juga yang ingin tahu lebih banyak, kampus Universitas Widya Kartika itu kayak gimana sih? Ya, kita mau bilang bahwa kampus ini bisa menjadi wadahnya buat ide-ide, gagasan, rasa dan karsanya para sobat milenial. Loh, mengapa begitu? Kerasa nggak? Kalau sekarang mungkin sobat milenial buat kondisi yang ke depan, apalagi kondisi kayak pandemi COVID gini, kayaknya kok nggak bisa move on ya, mau digantungin kemana nih cita-cita. Nah, kerasa juga nggak dalam hal kondisi yang seperti ini juga, malah generasi yang kemudian sobat milenial alamin kena label apa tuh? Generasi micin atau mungkin generasi unfaedah kali ya. Nah, saya ingin ngajak semua sobat milenial pada akhirnya juga nyadarin gimana nih dengan kondisi kayak gini kita bisa juga kuliah, tapi di satu sisi kita bisa juga tetap santuy. Nah, ngomong-ngomong soal itu semuanya ada di Universitas Widya Kartika. Kita biasanya ngomongnya UWK. Nah, kenapa begitu juga? Kalau buat kalian yang pingin ngetahuin tentang bagaimana bisa kontak, bisa gaul sama sobat-sobat dari luar negeri, kita selalu ada juga sobat-sobat kita dari Tiongkok yang siap untuk ngenalin budaya Tiongkok. Ada juga di sini. Kita punya yang namanya 20 mitra lebih dari dunia usaha dan industri. Sobat milenial bisa merasakan gimana rasanya kalau mau kerja bareng dengan mereka. Intinya, kalau mau kerja sambil kuliah, berikut juga kita tetap santuy, kondisi itu bisa kita penuhin. Dengan cara gimana? Sobat milenial, 40% dari waktunya sobat milenial untuk belajar buat di kampus ini, sobat milenial sendiri yang akan atur. Nah, mau? Bisa? Ya, gampang aja. Yuk, saya ngajak sobat milenial buat join di UWK. Kui. Ya. Salam dari kami. Salam juga sukses untuk sobat milenial. Yuk bergabung dengan kami di Universitas Widya Kartika. Humanis, inovatif, kreatif. Yeay! Selamat siang dan selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang terhormat, jajaran pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Indonesia, yang terhormat Kepala LL Dikti 7 Wilayah Jawa Timur atau yang mewakili, yang terhormat
Ketua Aptisi Wilayah 7 Jawa Timur atau yang mewakili, yang terhormat Rektor Perguruan Tinggi, Kepala Sekolah, dan Mitra Dunia Industri, yang terhormat Senat Universitas, Dekan Kaprodi, dosen BEM BLM, dan undangan yang berbahagia. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara pelantikan pejabat rektorat periode 2021-2025. Yang pertama, doa pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars YPPI, dan Himne Widya Kartika. Yang ketiga, pembacaan SK Yayasan. Yang keempat, sambutan dan sekaligus pengambilan sumpah jabatan oleh Ketua Pengurus YPPI. Yang kelima, penandatanganan berita acara jabatan rektor dan fakta integritas oleh rektor periode 2021-2025. Yang keenam, penandatanganan berita acara jabatan dan fakta integritas oleh wakil rektor bidang akademik dan bidang non-akademik periode 2021-2025. Yang ketujuh, sambutan pejabat rektor periode 2021-2025. Yang kedelapan, sambutan Kepala LL Dikti 7 Wilayah Jawa Timur. Yang kesembilan, sambutan pesan dan nasihat oleh Ketua Pembina YPPI. Dan yang ke-10, doa penutup. Demi kelancaran dan ketertiban, mohon hadirin tidak mengaktifkan fitur-fitur yang dapat mengganggu acara. Misalnya unmute, share screen, dan lain-lain. Doa pembukaan. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Pendeta Haryadi Winantea. Kepada Bapak kami persilakan maju ke podium. Hadirin dimohon berdiri dan dipersilahkan mengikuti doa dengan keyakinan masing-masing. Kami percaya Tuhan, kami datang pada Tuhan. Kami mau melayani Tuhan dan kami mau membesarkan nama Tuhan. Dan kami tahu Tuhan akan pimpin sekolah kami, universitas kami, Widya Kartika, sehingga segala sesuatu boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah acara ini Tuhan, pelantikan dari Bapak Prio Suprobo ke dalam tangan betul beserta rekan-rekan yang ikut membantu, wakil dan dosen yang akan dilantik pada siang hari ini, kami serahkan kepada tangan Tuhan. Dan biarlah acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan mau selalu pimpin Universitas Widya Kartika menjadi terang, menjadi garam, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kami persilakan Bapak untuk kembali ke tempat dan hadirin tetap berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin tetap berdiri, menyanyikan lagu Mars YPPI dan himne Widya Kartika. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Indonesia nomor 152 garis miring UPS titik 2 garis miring YPPI minus SK garis miring 3 Romawi 2021 tentang pengangkatan rektor dan wakil rektor Universitas Widya Kartika periode 2021-2025. Menimbang 1. Bahwa Universitas Widya Kartika sebagai institusi pendidikan tinggi memerlukan pemimpin yang dapat menjalankan operasional tata kelola organisasi serta mengembangkannya sesuai dengan tugas Tridharma perguruan tinggi serta menjalankan dan mewujudkan visi misi Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Indonesia sebagai badan penyelenggara Universitas Widya Kartika. Kedua, bahwa telah terpilih pimpinan Universitas Widya Kartika untuk masa bakti 2021-2025. Ketiga, bahwa oleh karena hal tersebut perlu diterbitkan surat keputusan ini. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. 2.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ketiga, Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Nomor 4, Peraturan Pokok Kepegawaian YPPI yang berlaku. 5. Statuta Universitas Widya Kartika tahun 2007. Memperhatikan 1. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pengajar Indonesia tentang pendirian Universitas Widya Kartika nomor 3/DP.TH/1985 tanggal 1 November 1985. Kedua, berita acara rekomendasi Senat Universitas Widya Kartika nomor 002/BA/UIK/S 2021. Ketiga, pembahasan dalam rapat pleno pembina, pengurus, dan pengawas tanggal 27 November 2020. 4. Evaluasi dan rekomendasi keputusan pengurus tanggal 5 Maret 2020. Memutuskan menetapkan pertama, mengangkat A. Filipus Prio Suprobo ST.MT sebagai Rektor Universitas Widya Kartika. B. Julius Hari Eskom M.Com sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Widya Kartika. Nomor 3. Dr. Dr. Melvi Paramita SEMSI sebagai Wakil Rektor 2 Universitas Widya Kartika. Kedua, jabatan tersebut berlaku mulai tanggal 1 Mei 2021 sampai tanggal 30 April 2025 atau sampai dengan adanya keputusan lain dari Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Indonesia. Ketiga, keputusan ini berlaku dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah atau dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan. Ditetapkan di Surabaya tanggal 16 Maret 2021, Yayasan dan Pendidikan Pengajaran Indonesia bertanda Ketua Pengurus Bapak Herman Halim. Kami persilahkan Bapak untuk kembali ke tempat. Sambutan dari Ketua Pengurus YPPI oleh Bapak Herman Halim MBA. Kepada Bapak kami persilahkan maju ke podium. Kepada yang terhormat Kepala LLDIKT Wilayah 7 Jawa Timur, Bapak Profesor Dr. Insinyur Suprapto BA. Ketua Aptisi Wilayah 7 Jawa Timur atau yang mewakilinya. Bapak, Ibu Dewan Pembina, Pengurus, dan Pengawas YPPI. Senat Universitas, Dekan, Kaprodi, dosen Universitas Widya Kartika, serta Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita mengucapkan
puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya kita dapat melaksanakan acara pelantikan pejabat Rektorat UWK periode 2021-2025. Walaupun secara daring, karena kita masih dalam masa pandemi, saya atas nama seluruh Dewan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Indonesia mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak F. Prio Suprobo, STMD, sebagai Rektor, Bapak Julius Hari Eskom, MBA, sebagai Wakil Rektor 1, dan Ibu Dr. Melvi Paramita, SEMSI, sebagai Wakil Rektor 2. Kami percayakan kepada pejabat rektorat yang baru untuk mengemudikan kapal UWK menuju masa depan UWK yang jauh lebih baik di segala aspek tridharma perguruan tinggi di samudra yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian ini. Kami percaya bahwa tim rektorat yang baru ini dapat membuat gebrakan-gebrakan breakthrough lewat program-programnya dalam masa pandemi COVID-19 yang telah merubah semua tatanan kehidupan manusia di seluruh dunia, termasuk paradigma perguruan tinggi. Tantangan perguruan tinggi ke depan memang semakin berat dan penuh tantangan, tetapi juga memberikan peluang-peluang baru jika kita jeli untuk menangkap peluang tersebut. Kita sudah memasuki 1/5 abad ke-21, dan ini berarti sudah waktunya kita harus melihat bagaimana tren dunia dalam mencari bentuk pendidikan tinggi untuk memenuhi kebutuhan abad ke-22. Sayangnya justru masa depan ini sangat sukar diprediksi karena penuh dengan ketidakpastian. Dan perubahan ini akan selalu terjadi dan berjalan dengan sangat cepat sehingga membutuhkan kelincahan dari para pimpinan perguruan tinggi. Pada abad ke-21 ini, dunia pendidikan sibuk mempersiapkan kebutuhan generasi milenial. Namun untuk abad ke-22 terjadi pergeseran ke generasi alfa dan sekaligus mempersiapkan masa depan generasi beta. Sejalan dengan pemikiran di atas, Mas Menteri Nadiem Makarim meluncurkan program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Program tersebut memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk lebih mudah bergerak dalam menghadapi perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Kualitas pendidikan bukan merupakan tanggung jawab satuan pendidikan saja, tetapi harus mampu bersama oleh industri, asosiasi, dan unsur-unsur masyarakat. Mahasiswa dapat mengambil perkuliahannya yang diminatinya dengan lintas jurusan, lintas perguruan tinggi, dan di luar negeri, dan juga magang di industri. Kemerdekaan mahasiswa dalam menentukan kurikulum sendiri akan menjadi ciri khas dunia pendidikan tinggi masa depan. Dengan demikian, perguruan tinggi akan menjadi kampus tanpa dinding.
campus without walls. Perguruan tinggi harus dapat mentransformasi dirinya dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang dapat saling mendukung tujuan ini. Membentuk jaringan networking, kurikulum, dan sistem pelaksanaan yang lebih fleksibel dan adaptif, serta memiliki spesialisasi mata-mata kuliah unggulan yang menjadi daya tarik mahasiswa dari mana saja untuk mengambilnya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pembina, pengurus, dan pengawas YPBI mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Budi Hermawan, Sarjana Ekonomi, dan Ibu Yulia Setiarini, Sarjana Ekonomi, yang telah mendedikasikan pikiran dan waktunya sebagai Wakil Rektor 1 dan 2 selama 2 periode yang lalu. Penggantian jabatan ini bukan berarti tugas Pak Budi dan Bu Yulia sudah selesai. Masih banyak peran dan kontribusi yang dapat Pak Budi dan Bu Yulia lakukan untuk kemajuan ke depan. Semoga tim UWK semakin kompak dan menjadi the winning team. Selamat berkarya terus bagi kemajuan Universitas Widya Kartika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Herman Halim dipersilakan maju ke depan panggung untuk pengambilan sumpah jabatan. Dimohon Bapak F. Priyo Suprobo STMT, Bapak Julius Hari Eskom MBA Mkom, Ibu Dr. Melvi Paramita SE MSI, dan Romo Agustinus Riyadi maju ke depan panggung. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia diambil janjinya? Apakah saudara-saudara bersedia mengangkat sumpah menurut agama Anda masing-masing? Saya perlu mengingatkan kepada saudara bahwa sumpah jabatan yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab dalam memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat dan Universitas Widya Kartika Surabaya. Janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali disadari bahwa disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena Dia Maha Mengetahui. Manusia hanya dapat mengetahui kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan Yang Maha Esa mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang saudara ucapkan dan apa yang tersembunyi di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhanlah akhirnya pertanggungjawaban ini saudara berikan. Selanjutnya, saya minta agar saudara mengikuti kata-kata janji yang saya bacakan.
Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini akan setia mentaati peraturan yang berlaku. Melaksanakan tugas dan kewajiban. Menjunjung tinggi dan memegang rahasia. Yang menurut perintah harus saya rahasiakan. Menjaga nama baik universitas. Dan tidak akan menerima hadiah apapun. Bersangkut jabatan saya. Atau menjanjikan apapun kepada siapapun. Yang bertentangan dengan kepentingan universitas dan negara. Bahwa saya akan bekerja dengan penuh semangat. Cermat, tertib, dan jujur untuk kemajuan. Serta pengembangan Universitas Widya Kartika khususnya. Serta berbakti kepada nusa dan bangsa pada umumnya. Bahwa saya akan menjalankan budaya universitas yang mengacu pada sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara baik dan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan menolong saya. Kami persilakan Romo Agustinus Riyadi, Bapak Julius dan Ibu Melvi dapat kembali ke tempat. Bapak Herman Halim dan Bapak Priyo Suprobo untuk tetap berada di tempat. Penandatanganan berita acara jabatan rektor dan fakta integritas oleh Bapak F. Priyo Suprobo, STMT, dan dipersilakan untuk maju ke depan kepada Bapak Robi Kurniawan Budi, Eskom Mkom sebagai saksi dari Senat Universitas, dan Bapak Hengki Taher sebagai saksi dari Yayasan. Kita berikan tepuk tangan.
Kami persilakan Bapak Priyo Suprobo dapat kembali ke tempat, Bapak Herman Halim, Bapak Robi Kurniawan, dan Bapak Hengki Tanner untuk tetap berada di tempat. Penandatanganan berita acara dan fakta integritas dilanjutkan serah terima jabatan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik oleh Bapak Budi Hermawan SEMTCSOL dan Bapak Julius Hari Eskom MBA Mkom. Dipersilakan maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan. Kami persilahkan Bapak Budi dan Bapak Julius dapat kembali ke tempat. Bapak Herman Halim, Bapak Robi Kurniawan, Bapak Hengki Tanner untuk tetap berada di tempat. Penandatanganan berita acara dan fakta integritas dilanjutkan serah terima jabatan Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik oleh Ibu Yulia Setiarini SEMA dan Ibu Dr. Melvi Paramita SEMSI. Dipersilahkan untuk maju ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan. Kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk kembali ke tempat. Sambutan Rektor periode 2021-2025 oleh Bapak F. Priyo Suprobo, STMT. Kepada Bapak kami persilakan maju ke podium.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang petang dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terhormat jajaran pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Indonesia. Yang saya hormati Bapak Kepala LLDIKI Wilayah 7 Jawa Timur, Bapak Ketua APISI Wilayah 7 Jawa Timur, Bapak dan Ibu Rektor Perguruan Tinggi, Kepala Sekolah, Mitra Dunia Industri, dan lembaga komunitas yang hadir hari ini. Dan saya kasih pula Romo Agustinus Triadi, dan juga Senat Universitas, jajaran pimpinan, dosen, perwakilan dari mahasiswa, BEM, PLM, dan undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala nikmat, kesempatan, dan kesehatan. Hingga pada saat ini kita bisa berkumpul di sini, maupun secara streaming pada momen yang penuh pengharapan baru. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh para jajaran pengurus dengan segala pertimbangannya yang matang bersama jajaran pembina dan pengawas Yayasan Pendidikan Indonesia mengemban tugas dan wewenang sebagai Rektor Universitas Widya Kartika untuk periode 2021-2025 adalah amanah, adalah tanggung jawab, bahkan bisa disebut sebagai panggilan bagi seorang wikanial. Mesti kita ketahui bersama bahwa tantangan ke depan cukup penuh dinamika yang sulit untuk terukur pasti. Para tamu undangan yang saya hormati, Wika adalah kampus yang turut terpanggil untuk menjalankan Tridharma. Segala Tridharma yang telah dibangun oleh para pendiri sebelumnya dan juga para pemimpin sebelumnya sudah selayaknya untuk mendapatkan penghargaan karena telah membawa Wika tetap bertahan pada usianya yang mencapai 35 tahun ini. Tangan-tangan dingin Wikanial selanjutnya sangat diperlukan untuk meneruskan dan membawa perubahan-perubahan di segala aspek. Penyehatan Wika dan pertumbuhan kerjasama perlu dilanjutkan terus, baik itu di bidang mutu pendidikan tinggi, menyebar luasan bahasa Mandarin di berbagai tingkatan, aplikasi bahasa Inggris di sektor retail, pariwisata, dan bahkan global, menjadi pusat keilmuan untuk manajemen rantai pasok dan praktek keuangan, inovasi sosial kemasyarakatan di era revolusi digital, serta pusat pengembangan manajemen hijau atau green building maupun di manajemen produksi. Penyehatan dan menjadikan Wika tumbuh itu tidak lepas dari keterlibatan para mentor, baik dari pihak regulator, utamanya adalah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDIKI Wilayah 7 Jawa Timur, melalui Profesor Dr. Insinyur Suprapto IE, yang terus melibatkan kampus kami dalam berbagai pelatihan ataupun workshop pembinaan. Begitupun juga dari APISI Wilayah 7 Jawa Timur, melalui Profesor Dr. Suko Wiono, SHMH, yang karena telah melibatkan kampus ini juga di berbagai aktivitas nasional, regional, maupun internasional. Tidak lupa dari para mitra-mitra universitas, sekolah, dan dunia industri serta komunitas yang ingin melihat kampus Wika untuk terus bertumbuh, menjadi lebih maju menuju periode selanjutnya. Ya, periode selanjutnya Wika adalah Wika Berdaya. Terima kasih Bapak dan Ibu para rektor, rekan-rekan rektor yang telah bermitra selama ini, para Bapak dan Ibu kepala sekolah, pimpinan organisasi industri dan lembaga komunitas yang telah hadir. Mohon kerjasamanya selalu dalam pergulatan kampus kami ke depan untuk menindaklanjuti Wika Berdaya. Hadirin para tamu undangan yang saya hormati,
khususnya yang paling akhir kepada jajaran pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa. Saya mengaturkan terima kasih dan juga permintaan maaf sekaligus atas 2 tahun terakhir masa berbenah dalam periode Wika bertumbuh. Perubahan yang tidak biasa pasti menuntut pengorbanan, baik pemikiran, kenyamanan, keamanan, bahkan dalam status kita saat ini. Kepemimpinan apapun selalu membutuhkan yang namanya kerja tim yang harmonis dan juga sinergis. Dalam kesempatan ini, saya sekaligus mengajak rekan-rekan pimpinan, dosen, dan karyawan, serta unsur mahasiswa. Mari melihat UWIKA sebagai wadah keluarga besar. Suatu keluarga yang dihidupi, kita dahulukan daripada diri kita sendiri. Ibarat kepentingan kita atau kelompok kecil kita di unit kerja kita, itu adalah bagian dari tubuh yang besar. Tubuh besar itu adalah ya UWIKA ini. Perlu harmonisasi di antara semuanya. Mari saya mengajak untuk melakukannya dengan tulus dalam periode UWIKA Berdaya ini, dengan semakin meningkatkan nilai-nilai pribadi kampus kita, yaitu humble, integrity, leadership, profesional, dan juga inovatif serta peduli atau caring. Kita mengenalnya sebagai building. Mari Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kita bersama-sama melayani para stakeholder kita. Sebagaimana kita melayani Tuhan kita, junjungan kita, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, mencintai dan melayani Tuhan dalam keseharian kita. Seharusnya hal itu mudah untuk kita wujudkan dengan cara mencintai dan melayani sesama kita, serta memberikan diri untuk lebih bermanfaat bagi orang-orang di sekitar. Surga dan bumi memang sulit dibayangkan untuk bertemu. Tetapi dengan segala tantangan yang ada, mari bersama-sama kita mempertemukan surga dan bumi itu dekat dengan hati kita. Visi kampus yang humanis, inovatif, dan kreatif, mari kita letakkan kepada humanis adalah untuk melayani dan mengasihi daripada dilayani dan dikasihi. Sementara inovatif dan kreatif adalah bila kita selalu membuka hati, membuka akal budi kita bagi sesama, memurnikan segala maksud-maksud kita, belajar untuk merendahkan hati atas setiap ide terkini dan setia terhadap panggilan amanah pekerjaan kita setiap hari. Mari kita semua berdoa, semoga Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun memberkati semua harapan dan karya kita dalam pekerjaan kita sehari-hari, menyucikan pekerjaan itu, dan bahkan mengampuni dosa-dosa kita sebagai hamba yang tidak sempurna. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, berkah. Kami persilahkan Bapak untuk kembali ke tempat. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 Jawa Timur oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Suprapto DIE. Kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Apakah suara saya kedengaran? Dengar, Prof. Dengar ya? Dengar, Prof. Baik, saya lanjutkan. Prof. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kita hormati bersama jajaran yayasan YPPI gitu ya, pembina, pengawas, ketua aptisi Jawa Timur, saya lihat kelihatan tadi Prof. Suko, para jajaran Sekretariat Akademika di UWIKA, Universitas Widya Kartika. Kalau tidak salah kampusnya di sebelah LN Dikti kan gitu ya? Tidak berjauhan ya. Selamat saya ingin mengucapkan kepada rektor baru
Pak Filipus Suprobo STMT beserta jajaran Wakil Rektor. Ya. Selamat, mudah-mudahan Bapak Rektor beserta jajaran menjalankan tugas secara baik pada masa yang sudah ditentukan tadi 2021 sampai 2025. Saya doakan demikian, walaupun tugas ke depan itu berat ya. Kemarin 2 hari lalu kementerian kita yang tadinya Kemdikbud digabung lagi dengan Kemristek. Jadi 2 hari lalu dengan adanya pelantikan Menteri Mendikbud Ristek. Ya, jadi yang dulunya masing-masing bisa Kemristek, Kemdikbud, kemudian digabung lagi, berpisah lagi, terus ya sekarang gabung lagi dengan beberapa tugas yang dipilah-pilah. Nah, pada intinya yang ingin saya katakan, kementerian yang baru ini, Kemdikbud Ristek, itu sangat gencar-gencarnya meluncurkan berbagai program yang berbasis pada Kampus Merdeka. Begitu, Kampus Merdeka. Sehingga semuanya dilandaskan pada kata merdeka. Antara lain yang sudah jalan itu Merdeka Belajar. Jadi rektor baru tentu saja harus menyesuaikan program-programnya ke depan bagaimana Merdeka Belajar itu. Yang diinginkan oleh kementerian adalah mahasiswa itu belajar tidak hanya di kampus, ya, di kampus. Ada istilah di sana 3 semester boleh di luar, ya, boleh di luar prodinya. 1 semester di luar prodi di kampusnya sendiri, 2 semester itu boleh di luar kampus. Jadi itu bagi mahasiswa. Bagi dosen tentu saja dalam Kampus Merdeka Merdeka Belajar itu dosen-dosen diminta untuk belajar keluar juga. Belajar dari kampusnya, cari pengalaman-pengalaman di luar. Supaya setelah cari pengalaman di luar, pulangnya lagi ke kampusnya bisa memberikan pengalaman-pengalaman yang memberikan kompetensi kepada mahasiswanya. Jadi belajar bagi mahasiswanya keluar, dosennya juga keluar. Nah, tentu yang dari luar itu adalah praktisi di bidangnya masing-masing. Apakah praktisi ekonomi, praktisi teknik, dan seterusnya, supaya bisa masuk ke kampus, memberikan wacana, wawasan kepada mahasiswa. Jadi ini memang harus kita jalankan, ya, Bapak Rektor dan Wakil Rektor dan semuanya, supaya ada kompetensi yang meningkat dari para mahasiswa, kompetensi yang meningkat dari para dosen. Tentu ini ya berat, tapi monggo kita laksanakan. Saya kira kondisi Kampus Merdeka, artinya rezim Kampus Merdeka ini memberikan peluang kepada perguruan tinggi yang ingin maju sekali, bahkan ingin tidak maju, bahkan ingin ambruk gitu ya. Jadi ini memberi kesempatan. Saya percaya UIKA akan mengambil kesempatan ini, kesempatan Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Ada merdeka yang lainnya dalam Kampus Merdeka itu, yaitu bahwa dana penelitian juga dimerdekakan, artinya dibuat banyak, ya, asal mendukung program-program di Kampus Merdeka Belajar dan seterusnya. Jadi selamat kepada rektor baru, suasana baru, saya kira semangat baru. Ini saya arahkan supaya mengambil peluang-peluang yang sudah diberikan dari kementerian, mengambil semua langkah-langkah yang taktis, strategis, bagaimana Kampus Merdeka Merdeka Belajar, merdeka segala macam itu bisa diterapkan di Universitas Widya Kartika. Saya kira itu. Selamat kepada rektor baru, wakil rektor,
Saya mengharap ada ada kinerja-kinerja yang menukik dari Widya Kartika. Artinya menukik bukan menukik ke bawah ya, menukik ke atas. Jadi jangan slow, landai-landai tapi menukiknya ke atas. Itu harapan saya. Dan kita doakan bersama bisa dilaksanakan dengan baik. Saya kira itu, mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Anda semuanya. Terima kasih, Bro. Sambutan pesan dan nasihat Ketua Pembina YPPI oleh Bapak Gotama Hendrat Sonata yang diwakili oleh Ibu Yohana. Kami persilahkan. Kepada LLDK Wilayah 7 Jawa Timur, Bapak Profesor Dr. Insinyur Suprapto DA, juga kepada Ketua Aptisi Wilayah 7 Jawa Timur, Bapak Profesor Dr. Haji Sukowiono, SHMH, kepada Bapak Ibu Dewan Pembina, Pengurus dan Pengawas YPPI yang mungkin mengikuti Zoom acara ini, kepada Senat Universitas, Dekan, Kaprodi, dan seluruh dosen Universitas Widya Kartika, serta Bapak dan Ibu undangan yang berbahagia. Selamat sore dan salam sehat selalu. Perkenankanlah pada sore hari ini saya mewakili Ketua Pembina YPPI, Bapak Gotama Hendrat Sonata, untuk menyampaikan pesannya pada pejabat rektorat yang baru, karena beliau ada sesuatu tugas yang tidak bisa dihindari dan beliau menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa hadir pada hari ini. Kepada Bapak dan Ibu undangan yang berbahagia, pertama-tama perkenankan saya terlebih dahulu mengucapkan selamat dan sukses kepada Rektor, Wakil Rektor 1 dan 2 yang baru saja dilantik. Semoga UWIKA semakin maju dan sukses ke depan, selalu dalam berkat Tuhan Yang Maha Esa, diberi kelancaran serta kemudahan olehnya dalam mencapai goal yang diharapkan demi kemajuan kampus UWIKA yang kita cintai ini. Memang kita semua menyadari bahwa di masa pandemi ini tantangan ke depan semakin sulit. Para ahli ekonomi meramalkan bahwa pertumbuhan ekonomi membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kembali normal, karena tidak ada seorang pun yang dapat memperkirakan kapan pandemi ini berakhir, walaupun sudah ada vaksin. Sangat banyak perusahaan besar dan kecil di seluruh dunia yang jatuh. Demikian juga halnya dengan perguruan tinggi, termasuk Indonesia. Enrollment mahasiswa baru menurun sekitar 50% karena banyak orang tua yang kena PHK, sehingga mereka tidak dapat membiayai putra dan putrinya untuk melanjutkan studinya. Di pihak lain, banyak mahasiswa yang drop out tahun ini juga disebabkan karena faktor keuangan. Akibatnya cukup banyak perguruan-perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang kecil, tidak ada mahasiswanya dan mengalami kesulitan keuangan sehingga mereka mengajukan untuk ditutup atau disarankan ditutup atau merger oleh Disdikti. Kami tidak ingin mengecilkan hati pejabat rektorat yang baru diangkat. Di masa-masa yang sulit ini,
justru muncul peluang-peluang baru yang lebih menjanjikan jika kita jeli melihatnya. Perguruan tinggi harus bisa mentransformasi dirinya, terutama di bidang teknologi pembelajarannya, dan efisiensi dalam operational cost supaya bisa bertahan hidup. Calon mahasiswa sekarang ini makin jeli di dalam memilih perguruan tinggi. Agar kita bisa survive, UWIK harus lincah, agile, dan cepat. Fleksibel dalam kurikulumnya, memiliki mata kuliah spesialisasi yang sangat dibutuhkan saat ini, sehingga dapat menjadi daya tarik calon mahasiswa. Rintisan UWIK dalam membuat program-program yang dapat mengenerate pendapatan di luar ruang kuliah dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, terutama dengan dunia bisnis yang saling menguntungkan, merupakan langkah yang tepat. Leadership yang kuat merupakan kunci sukses. Saya yakin dengan di bawah kepemimpinan rektorat yang baru, didukung oleh tim dosen dan manajemen yang solid, serta komitmen dan tekad yang kuat, UWIK dapat menjadi the winning team. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Penyerahan apresiasi terima kasih dari Yayasan kepada Wakil Rektor periode 2017-2021. Bapak Budi Hermawan, SE MTCSOL, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, dan Ibu Yulia Setiarini, SEMA, Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik. Sebagai ucapan terima kasih atas segala jasa beliau kepada Universitas Widya Kartika, yang akan disampaikan oleh Bapak Herman Halim MBA selaku Ketua Pengurus YPPI. Kepada Bapak dan Ibu kami persilakan untuk ke depan panggung. Kita berikan tepuk tangan. Kita berikan tepuk tangan. Silakan untuk foto bersama. Dimohon untuk Bapak dan Ibu kembali ke tempat. Doa penutup. Doa akan dipimpin oleh Romo Agustinus Riyadi. Kepada Romo kami persilakan maju ke podium. Hadirin dimohon berdiri dan dipersilakan mengikuti doa dengan keyakinan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur bahwa Universitas Widya Kartika telah melaksanakan pelantikan jabatan rektorat yang baru, dan berkatilah niat mereka yang luhur untuk mengabdi kesejahteraan masyarakat kami sebagai seorang petugas yang pertama-tama berkenan di hati-Mu. Berikanlah kepada mereka kesanggupan, karena tanpa Engkau, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang masa.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami persilakan Romo untuk kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan duduk. Demikian rangkaian acara pelantikan pejabat Rektorat Universitas Widya Kartika periode 2021-2025 telah selesai dilaksanakan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, dan terima kasih atas berkat dan doa yang telah diucapkan. Kiranya ke depan Universitas Widya Kartika lebih baik lagi dan terwujud segala mimpi dan cita-citanya. Selamat sore dan salam humanis, inovatif, kreatif. Selamat sore.